Emil Cilliers adalah seorang pria hidung belang yang memiliki benih-benih psikopat. Dia cerdas dan menyenangkan tetapi juga narsistik, tak berperasaan dan tidak memiliki rasa penyesalan. Dia menikahi dua wanita, menjalin hubungan dengan wanita lainnya dalam waktu bersamaan, dan tidur dengan banyak wanita malam sepanjang pernikahannya. Hingga Emil kena batunya ketika aksinya yang kelewatan nyaris menghabisi istrinya yang terakhir. Emil lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan. Saat berusia 16 tahun, Emil pacaran dengan Nicolene Shepard, seorang gadis yang berusia 3 tahun lebih muda darinya. Keduanya melakukan hubungan kebablasan hingga pada tahun 2000 lahirlah putri pertama mereka bernama Silen, yang kemudian disusul dengan kelahiran putra kedua bernama Trevor. Meski sudah punya buah hati, tetapi Emil dan Nicolene tidak menikah. Kemungkinan karena Emil belum siap berkomitmen dan masih suka main mata dengan wanita lain. 4 tahun setelah kelahiran putri pertamanya, Emil pergi ke Inggris dengan alasan bisnis. Padahal sebenarnya dia ingin kabur dari tanggung jawabnya pada Nicolene serta kedua buah hatinya. Setibanya di Inggris, Emil bergabung dengan angkatan bersenjata kerajaan Inggris. Dia membangun kehidupan baru di sana dan menikahi seorang wanita Inggris bernama Carly Taylor. Setelah beberapa waktu berlalu dan Emil tak kunjung kembali ke Afrika Selatan, Nicolene bersama dua anaknya dan ibunya memutuskan untuk menyusul Emil ke Inggris. Saat itulah Nicolene akhirnya mendengar kabar Emil sudah menikah. Nicolene patah hati, tetapi dia masih mengharapkan cinta Emil. Apalagi Emil beralasan pernikahannya dengan Carly terpaksa dilakukan demi mendapatkan izin tinggal sembari meyakinkan Nicolene akan segera bercerai dengan Carly. Nicolene percaya saja dan mau balikan dengan Emil sambil menunggu proses cerainya diurus. Tetapi belakangan terbongkar, Emil tidak pernah berniat menceraikan istrinya Carly hingga lahirlah dua buah hati dari pernikahan mereka. Nicolene yang kesal dengan kenyataan itu akhirnya nekat menemui Carly. Dua wanita yang tersakiti akhirnya melabrak Emil yang telah menipu mereka. Tetapi saat bertemu, sikap Emil dingin tanpa penyesalan. Bahkan, dengan percaya dirinya, Emil bertanya siapa di antara kedua wanita itu yang masih mau tetap bersamanya. Nicolene menolak dan segera memutus semua komunikasi dengan pria itu. Sementara Carly sempat rujuk sesaat, namun tak lama memutuskan untuk bercerai secara resmi karena Emil ketahuan berselingkuh. Pada tahun 2009, Emil yang mengalami kecelakaan saat bermain ski secara kebetulan berkenalan dengan Victoria, seorang fisioterapis tentara yang memberinya pertolongan. Victoria lahir pada tanggal 11 September tahun 1976, berasal dari Amesbury, Wiltshire, Inggris. Dia menjabat sebagai kapten sekaligus fisioterapis yang bertugas membantu pemulihan anggota militer yang mengalami cedera. Pernikahan pertama Victoria kandas karena suaminya berselingkuh. Pada bulan Maret tahun 2010, Victoria dan Emil mulai berkencan. Bersamaan dengan itu, Victoria mundur dari kemiliteran dan bekerja sebagai seorang fisioterapis di Kementerian Pertahanan Inggris. Victoria dan Emil sama-sama mencintai dunia terjun payung. Mereka mengenal olahraga ekstrim itu sejak berkarir di kemiliteran dan keduanya masih aktif berkegiatan dalam klub terjun payung khusus anggota militer Inggris. Di sana, Victoria menjadi instruktur terjun payung profesional yang tercatat sudah melakukan sebanyak 2.600 kali lompatan. Setahun setelah pacaran pada tahun 2011, Emil dan Victoria menikah. Resepsi yang meriah digelar di kampung halaman Emil di Cape Town, Afrika Selatan. Setelah menikah, Emil dan Victoria menetap di Amesbury, Inggris. Pernikahan mereka tampaknya berjalan harmonis dan makin bahagia setelah dikaruniai dua orang buah hati. Tetapi dalamnya lautan tidak ada yang tahu. Dalamnya hati manusia hanya Tuhan yang tahu. Kebahagiaan rumah tangga Victoria dan Emil ternyata hanya semu, hingga berakhir dalam sebuah tragedi di bulan April tahun 2015.
Pada tanggal 4 April tahun 2015, Emil mempersiapkan sebuah kejutan spesial untuk istrinya Victoria yang baru saja melahirkan putra mereka. Kejutan itu berupa sebuah sesi terjun payung khusus untuk Victoria. Emil dan putrinya hadir di lapangan terbang Netrafon Wiltshire untuk menyaksikan aksi tersebut. Sesaat sebelum Victoria terbang, Emil tiba-tiba pamit ke toilet untuk mengantarkan putrinya. Saat itu, Emil membawa serta parasut yang akan digunakan istrinya ke toilet agar tidak tertinggal tanpa pengawasan. Namun, acara hari itu tertunda hingga keesokan harinya karena kendala cuaca yang buruk. Emil kemudian meletakkan kembali parasut milik istrinya dalam loker milik Victoria, sementara biasanya parasut disimpan di ruang penyimpanan klub terjun payung mereka. Keesokan harinya, bertepatan dengan hari Minggu Paskah, Victoria kembali ke lapangan udara sendirian untuk melaksanakan kegiatan terjun payung yang kemarin tertunda, sedangkan Emil bersama kedua anak mereka menunggu di rumah. Sebenarnya hari itu cuaca masih belum membaik, namun Victoria dan 11 penerjun lainnya memutuskan untuk meneruskan kegiatan mereka. Demi menghindari awan tebal yang menggumpal, para penerjun memutuskan untuk melompat dari ketinggian rendah atau biasa dikenal dengan istilah low altitude jump. Ketika pesawat mencapai ketinggian 4.000 kaki, satu persatu penerjun mulai melompat keluar, termasuk Victoria. Beberapa saat melayang di udara, tibalah mereka pada ketinggian di mana parasut harus dibentangkan. Tetapi gawat, parasut Victoria tidak bisa dibuka karena ternyata talinya saling terbelit. Untungnya, Victoria sangat berpengalaman dan punya jam terbang tinggi sehingga dia tidak panik. Segera tali yang terbelit dipotong, kemudian dia mencoba membuka parasut cadangan. Naas, lagi-lagi nasib buruk menimpanya. Parasut cadangan juga gagal mengembang. Victoria berada dalam posisi terjun bebas, dia mengerahkan segala cara agar bisa mendarat dengan sisa parasut yang ada. Sementara penerjun yang lain hanya bisa menatap pasrah. Semuanya berpikir Victoria tidak akan selamat. Sekitar pukul 4:27 sore, Victoria mendarat di lahan persawahan dalam kecepatan sekitar 25 km per jam. Beruntung, lahan itu baru saja digemburkan, sehingga Victoria bisa mendarat dengan selamat, meskipun menderita cedera serius di bagian tulang rusuk, paru-paru, dan tulang punggungnya. Para penerjun lain segera melaporkan peristiwa menegangkan tersebut ke polisi karena mereka percaya kecelakaan itu bukan kebetulan, melainkan disengaja oleh seseorang yang ingin mencederai Victoria. Parasut Victoria diserahkan ke pihak berwenang sebagai bukti. Berdasarkan analisa pihak terkait, ditemukan adanya tali pada parasut utama milik Victoria yang sengaja dipotong hingga membuat tali yang lain saling berbelit dan parasut tidak mau terbuka. Sedangkan pada parasut cadangannya, ada dua komponen penting yang sengaja dihilangkan sehingga gagal dikembangkan. Ada satu kasus serupa dengan kasus Victoria yang pernah menimpa seorang penerjun tentara bernama Thomas Hilder. Sayangnya Thomas tidak selamat. Hasil penyelidikan menyebutkan parasut Thomas disabotase serupa dengan parasut Victoria. Pihak kepolisian akhirnya menetapkan kasus Victoria sebagai percobaan pembunuhan. Beberapa minggu setelah kecelakaan itu terjadi pada tanggal 28 April tahun 2015, Emil Sillier resmi ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan istrinya. Sepanjang interogasi berlangsung, Emil menjawab pertanyaan yang diajukan penyidik dengan tenang. Saat itulah terungkap keadaan pernikahan Emil dan Victoria yang ternyata tidak harmonis, terutama disebabkan dorongan bermesraan Emil yang tidak normal dan kelewat tinggi. Untuk memuaskan hasratnya yang tidak kesampaian, Emil jadi rutin menggunakan jasa wanita malam. Bahkan, dia sempat menjalin kedekatan dengan instruktur penerjun asal Austria bernama Stefanie Goller saat bertugas di sana pada bulan November tahun 2014. Tidak hanya itu, Emil juga berhubungan dengan mantan istrinya, Charlie Taylor. Akibat kebiasaan buruknya jajan dan bergaya hidup mewah, Emil terlilit hutang setara 400 juta rupiah. Victoria yang tidak tahu kelakuan suaminya di luar rumah sempat membantu melunasi hutangnya. Namun, Emil yang tidak tahu terima kasih justru menghambur-hamburkan uang tersebut, bahkan mencuri uang dari rekening Victoria. Sayangnya, Emil terpaksa dibebaskan karena penyidik gagal mendapatkan pengakuannya. Namun ponsel Emil disita sebagai barang bukti yang akan diperiksa lebih lanjut.
Dalam ponsel itulah penyidik menemukan ratusan pesan antara Emil dan Stefani selama 6 bulan sebelum kecelakaan menimpa Victoria. Beberapa pesan semakin menguatkan kecurigaan penyidik pada Emil. Di antaranya, Emil mengaku kepada Stefani bahwa di bulan April tahun 2015 nanti, hubungan mereka akan lebih bebas lagi, seolah dia sudah meramalkan bahwa istrinya akan pergi untuk selamanya. Sedangkan pada hari saat kecelakaan, Emil menjadi orang terakhir dan satu-satunya yang memegang dan mengawasi parasut yang akan digunakan oleh Victoria, bahkan dia sempat membawanya ke toilet. Victoria juga memberikan informasi penting tentang kecelakaan lain yang ternyata hampir terjadi di rumah mereka beberapa hari menjelang kecelakaan parasut. Tepatnya pada tanggal 30 Maret tahun 2015, sempat terjadi kebocoran gas di rumah mereka, tetapi Emil yang berada di kantor justru sengaja menyarankan istrinya menyalakan oven. Beruntung Victoria tidak menuruti perintah suaminya sehingga kebakaran bisa dielakkan. Polisi segera memeriksa pipa gas di rumah Victoria yang katanya diduga bocor. Mereka menemukan bahwa pengunci pipa terlihat sengaja dilonggarkan dan terdapat pula bercak darah. Polisi membawa sampel itu untuk dilakukan pemeriksaan forensik yang hasilnya membuktikan bahwa itu adalah milik Emil. Karena telah mendapat cukup bukti, mereka kembali menangkap Emil dengan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Persidangan Emil Cillier dimulai di Winchester Court pada bulan Oktober tahun 2017 dan berlangsung selama seminggu. Selama persidangan, publik dikagetkan dengan keterangan Victoria yang justru membela suaminya Emil. Victoria menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan kepada pihak penyidik tidak sepenuhnya benar dan sengaja dibesar-besarkan. Victoria mengaku kecelakaan terjadi karena kesalahannya sendiri. Mengenai kebocoran gas di rumahnya, Victoria menyalahkan dirinya sebagai penyebabnya. Semua kebohongan tersebut dilakukan Victoria untuk menghukum suaminya yang tidak setia. Akibat kesaksian Victoria yang berubah, persidangan terpaksa ditunda dan kembali dilanjutkan sebulan kemudian. Kali ini, jaksa penuntut mempersiapkan bukti berupa ratusan pesan teks yang dikirim antara Emil dan pacar gelapnya, Stefani. Disimpulkan, Emil berniat menghabisi Victoria demi uang asuransi serta demi bebas menjalin hubungan dengan Stefani. Berkat bukti tersebut, Emil akhirnya dinyatakan bersalah atas 2 dakwaan percobaan pembunuhan. Pada bulan Mei tahun 2018, Emil dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah menjalani 18 tahun masa tahanannya. Victoria yang awalnya membela suaminya bahkan setelah pembacaan hukuman oleh hakim, akhirnya memutuskan untuk bercerai dari Emil beberapa bulan kemudian. Hingga akhir, Emil tidak mengakui kesalahannya, tetapi hanya seorang psikopat tak berperasaan mampu merencanakan kecelakaan sekeji itu pada istrinya sendiri. Selama ini, Emil berhasil lolos berkat penampilannya yang menarik dan berbakat dalam merayu wanita. Semua korbannya mengakui kemampuannya itu. Kemungkinan besar, Emil punya lebih dari 6 orang putra dan putri yang masih belum diketahuinya akibat kebiasaannya menabur benih serampangan. Bagaimana menurut kalian? Sampai bertemu dalam kasus berikutnya dan terima kasih.